Yang saya hormati Bapak Ketua KPK Republik Indonesia, Bapak Firly Bahuri. Terima kasih Bapak untuk berkenannya hadir pada siang hari ini untuk memberikan materi di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 terkait dengan isu-isu strategis terkait integritas kepemimpinan dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Terima kasih Bapak, kami informasikan bahwa PKN tingkat 2 tahun ini mengambil tema pelatihan reformasi hukum dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia dengan subtema ada 3. Yang pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas. Subtema yang kedua, peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum untuk terciptanya profesionalitas penegakan hukum di Indonesia. Dan subtema yang ketiga, yaitu pembangunan budaya hukum dan hak asasi manusia untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dengan penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Izin Bapak, sebelum Bapak memulai memberikan ceramah, kami informasikan bahwa peserta PKN tingkat 2 atau pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 2020 di Kementerian Hukum dan HAM, pesertanya terdiri dari unit Kementerian Hukum dan HAM 89 orang, minus 1 karena dalam perjalanan pelatihan ada yang mengundurkan diri karena terkena sakit COVID. Kemudian yang kedua, unit instansi kepolisian ada 22 orang. Kemudian yang ketiga, unit Mahkamah Agung ada 3 orang. Dan yang keempat, dari lingkungan Kejaksaan Agung ada 4 orang peserta. Dan peserta dari lingkungan KPK 2 orang. Demikian Pak untuk komposisi peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dan hari ini peserta sudah memasuki hari terakhir Bapak, karena kemarin sudah melaksanakan seminar rancangan proyek perubahan, dan mereka besok akan memulai implementasi, artinya mereka off campus di tempat masing-masing. Dan hari ini Bapak merupakan penceramah terakhir untuk on campus periode pertama ini Bapak. Demikian yang bisa kami informasikan kepada yang terhormat Bapak Ketua KPK. Waktu dan tempat kami persilakan, dan mohon izin Bapak berkenannya nanti 30 menit di akhir materi Bapak, mohon izin diberikan kepada peserta untuk diskusi dan tanya jawab. Demikian Bapak, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, rekan-rekan peserta pendidikan PKN 2 yang hari ini bergabung Angkatan 19 dan Angkatan 20. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan dulu selamat atas keikutsertaan rekan-rekan semua, yang jumlah peserta kurang lebih 120 orang, dan ini adalah merupakan agen-agen perubahan yang disiapkan oleh kementerian lembaga terkait di dalam mengemban melakukan reformasi birokrasi serta penata laksanaan terkait dengan tugas di unit kerja masing-masing. Terkait dengan itu juga, saya juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan dari KPK, ada 2 orang, yang memang baru tahun ini kita melaksanakan kegiatan PKN 2 di kementerian dan lembaga. Tercatat oleh saya, sebenarnya tahun 2018, saya sudah berusaha untuk menjajaki keikutsertaan KPK di PKN 3, 2, maupun 1 yang akan datang. Tetapi baru sekarang bisa terlaksana berkat kerja keras dan tentu hubungan
yang saling menguntungkan antara kementerian lembaga. Pertama-tama pada siang hari ini, tentu saya ingin menyampaikan dulu, kalau tadi disampaikan bahwa ada beberapa tema pendidikan, tentulah PKN ini diharapkan untuk menyiapkan diri seluruh sumber daya manusia yang tersebar di kementerian lembaga untuk mengemban tugas pokok, terutamanya sebagai agen perubahan di unit kerja masing-masing. Dan saya tahu beberapa kali saya hadir di kegiatan LAN RI, memang dijadikan salah satu program perubahan oleh masing-masing peserta. Nah, tentu saya berharap rekan-rekan sudah memulai dan menyiapkan diri untuk membawa proyek perubahan itu di dalam kajian sekaligus melakukan pembenahan di kementerian lembaga dan unit kerjanya masing-masing. Yang pertama, baiklah saya akan mulai terkait dengan pemaparan ataupun materi yang akan saya sampaikan. Posisi rekan-rekan sekarang adalah sebagai peserta PKN 2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan posisi ini tentulah dikaitkan dengan beberapa pertanyaan yang harus rekan-rekan jawab. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari tanggung jawab, baik itu individu, kelembagaan, kemasyarakatan, dan bangsa negara. Siapapun dia dan apapun statusnya, dia diberikan mandat untuk mewujudkan tujuan negara. Kita akan mulai dulu, sebenarnya apa tujuan negara? Tujuan negara yang kita sampaikan, tentu ini tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Di sana disebutkan bahwa melindungi segenap manusia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini yang harus dipahami semua. Karena kalau kita tidak memahami tujuan negara, maka kita tidak akan bisa melakukan kegiatan, melakukan program terkait dengan apa sesungguhnya yang ingin kita capai. Karena ini adalah juga terkait dengan di mana posisi kita sekarang. Saya ingin menyatakan bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan tadi merupakan tujuan nasional. Dan tidak ada satu individu pun yang lepas dari tujuan nasional itu. Kita ambil contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Maka tidak ada terkecuali, termasuk dengan peserta PKN 2. Itu punya tanggung jawab. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita juga tanggung jawab. Saya tahu di Kementerian Hukum dan HAM pasti ada kegiatan, salah satunya adalah penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kementerian lain juga demikian. Punya tanggung jawab untuk melaksanakan dan mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita juga punya tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum. Kita juga punya tanggung jawab untuk memelihara ketertiban dunia. Karena sesungguhnya dalam pergaulan kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan di tengah-tengah dunia global dan internasional, maka kita juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan perdamaian dunia itu. Kalau kita kembali kepada tujuan negara tadi, makanya pemerintah, kapanpun dan siapapun pemimpinnya, pasti menyusun yang kita kenal dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itu dikaitkan dengan tujuan negara. Setelah dibuat rencana pembangunan jangka panjang nasional, dijabarkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Rencana pembangunan jangka nasional 5 tahunan itu diturunkan, diberikan menjadi rencana kinerja pemerintah tahun. Nah,
Kalau kita bicara tentang rencana kinerja tahunan, maka itu dikerjakan oleh lembaga dan dikerjakan oleh para eselon di bawah Kementerian Lembaga. Apakah itu eselon 1 atau itu eselon 2. Nah, ini ada kaitannya dengan rekan-rekan yang sekarang sedang mengikuti pendidikan PKN 2. Karena alumni PKN 2 disiapkan untuk menduduki jabatan eselon 2. Apakah dia sebagai direktur, apakah dia sebagai kepala biro, apakah dia sebagai kepala unit kerja setara eselon 2. Inilah pentingnya rekan-rekan memahami dan diwajibkan mengikuti PKN 2 itu. Nah, 120 orang peserta PKN 2 sekarang. Saya titip ada 5 pertanyaan yang harus dijawab dulu sekarang. Setelah Anda lulus nanti atau sekarang sedang mengikuti PKN 2, ada 5 pertanyaan yang harus rekan-rekan jawab. Pertanyaan sebagai berikut. Pertama, pertanyaannya sekarang adalah tanyakan kepada diri Anda atau organisasi Anda atau unit kerja Anda. Yang pertama adalah di mana posisi kita sekarang? Where is our position now? Setelah itu Anda lihat, mungkin sudah ada yang menduduki jabatan eselon 2 atau belum menduduki jabatan eselon 2. Anda bertanya kepada diri Anda, apakah cukup kuat untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di lingkungan unit kerja Anda? Apakah cukup untuk menopang organisasi dan institusi Anda? Karena sesungguhnya harus dikaitkan dengan masalah politik, masalah ekonomi, dan masalah sosial. Saya tidak bicara tentang ideologi. Saya juga tidak bicara tentang pertahanan keamanan. Tapi yang pasti, silakan membaca di mana posisi kita sekarang. Apakah cukup kuat untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, baik dari segi politik, segi ekonomi, dan segi sosial. Saya ambil contoh. Tahun 2020 sekarang, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa akan ada pandemi COVID-19. Tetapi sekarang ada. Makanya pemerintah kita sudah mengkaji bagaimana menghadapi COVID-19 dan membuat program penanganan COVID-19, termasuk juga dampak yang diakibatkan karena pandemi COVID-19. Salah satu adalah pembangunan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional. Ada programnya. Setidak-tidaknya ada 6 program yang diluncurkan oleh pemerintah dan rangka tidak hanya segera menangani COVID-19, tetapi juga menangani dampak akibat COVID-19. Tentu, inilah yang terkait dengan pendidikan PKN 2 dengan terobosan proyek perubahan. Silakan kawan-kawan berbicara di situ. Oh, saya sebagai kepala biro. Anda baca. Apakah biro saya sekarang cukup kuat untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang akan dihadapi oleh biro Anda? Ditinjau dari segi politik, dan ekonomi, dan segi sosial. Setelah itu tanya lagi, apakah perlu ada perubahan? Nah, ini sekaligus pengantar untuk rekan-rekan membuat proyek perubahan. Itu yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan kedua, setelah Anda tahu dengan pertanyaan kedua ada jawabannya, maka Anda suruh pikir, akan kemana organisasi saya bawa pergi? Akan kemana unit kerja saya akan bawa pergi? Karena tadi yang saya sampaikan, karena rekan-rekan PKN 2 harus membuat proyek perubahan atau proper. Nah, kemana kita pergi, jangan lupa, harus dikaitkan dengan tugas pokok. Harus dikaitkan dengan fungsi. Harus dikaitkan dengan kewajiban. Harus dikaitkan dengan kewenangan. Jadi, where will we go? Harus disampaikan. Dikaitkan dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan kewajiban. Silakan kawan-kawan yang berada di unit kerja, biro, atau direktorat.
Setelah itu, kalau Anda ingin melakukan perubahan, maka Anda harus buat dulu apa tujuan pokoknya. Jangan asal berubah. Banyak sekarang orang asal berubah aja. Pokoknya berubah, nggak suka dengan gaya lama, harus berubah. Tapi ada juga yang tidak mau berubah. Nah, dalam rangka perubahan, kita harus pahami what are our goals, apa tujuan kita sesungguhnya. Jadi itu harus dipahami. Dan ini dikaitkan kalau kita bicara tentang what are our goals, kalau kita bicara tentang apa tujuan kita, maka tentulah kita harus susun sasaran antara dan tujuan utama. Dari kita harus menyusun objective and main goals. Barulah ketemu dengan tujuan sesungguhnya. Nah, di dalam membuat itu 1, 2, 3, rekan juga harus memperhatikan bagaimana tantangan dihadapi oleh negara kita. Harus dihitung. Apakah perubahan ini saya lakukan? Kalau saya lakukan, saya akan bawa kemana? Bagaimana caranya? Tugas pokoknya apa? Fungsinya apa? Kewenangan apa? Kewajibannya apa? Dan ini disusun perubahan itu dengan memperlihatkan atau memperhatikan tantangan nasional kita. Misal contoh ini, kalau kita ingin membuat 1 tahun ke depan, kita akan berpikir, apakah pandemi COVID-19 2019 akan berakhir? Atau 3 tahun akan datang? Kalau 3 tahun akan datang terjadi apa? Sekarang 2020, 2021, 2022, 2023. Berarti 2023 sudah ada kaitan dengan politik. Kenapa? Akan terjadi pemilihan presiden. Persiapan pemilihan legislatif. Ini dihitung. Saya mengajak ini dalam rangka rekan-rekan menulis proyek perubahan. Jadi dihitung tantangan-tantangan nasional kita ke depan tuh baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dihitung. Yang terakhir adalah rekan-rekan harus menyusun bagaimana kita tiba di sana. How can we get there? Apa yang harus kita lakukan? Melihat dari posisi kita sekarang berada di mana. Melihat apakah kita cukup kuat menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang akan datang. Apakah perlu dilakukan perubahan? Kira-kira 5 ini pertanyaan sebagai bekal untuk membuat proyek perubahan. Saya sengaja mencoba untuk memahami tema pendidikan maupun pointes-pointes tujuan pendidikan PKN 2. Itu yang pertama. Selanjutnya, saya tentu tidak akan bisa melepaskan diri dari posisi kita sekarang. Kalau tadi saya sampaikan bahwa ada tujuan nasional kita ada 4. Pemerintah sudah merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan kinerja, rencana kinerja tahunan pemerintah. Sudah dibuat. Nah, kawan-kawan PKN 2 sekarang, nanti begitu pulang kantor, sebelum menyusun proyek perubahan, baca bagaimana renstra kementerian lembaga masing-masing. Karena di dalam renstra itu pasti ada apa yang melatar belakangi renstra itu disusun. Yang pasti dia adalah dia akan melihat kajian, baik itu yang disebut dengan internal scanning maupun external scanning. Analisa ke dalam maupun analisa keluar. Itu pasti. Nggak mungkin lepas. Bahkan juga kita harus berkaca, kalau seandainya mau bikin renstra yang lebih sempurna, kita lihat bagaimana isu apa, isu global, isu internasional, isu regional, isu nasional, dan lokal. Dibaca itu. Itu latar belakang renstra. Berikutnya, poin-poin yang ada dalam renstra itu pasti ada bicara tentang visi. Pasti ada bicara misi. Pasti bicara dengan diturunkan dengan tugas pokok, kewajiban, sasaran strategis, sasaran sementara, terkait juga dengan program, kekaitan dengan kegiatan, terkait dengan waktu pencapaian, indikator capaian.
Dan waktu pencapaian itu sendiri termasuk juga dengan sistem penganggarannya. Ini juga harus dihitung oleh kawan-kawan semua. Nah, kita lihat, saya ambil contoh sekarang. Ambil contoh KPK. Setelah kita lihat keadaan, kita kaji, dan tentu kita bikin Renstra. Renstra KPK 2019-2024, kita isinya pertama adalah visi. Saya tidak mau menyebut latar belakang. Visi KPK adalah bersama masyarakat menurunkan angka tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Setiap kementerian lembaga sesuai dengan surat yang dibuat oleh Bappenas, maka visi kementerian lembaga, visi lembaga non kementerian dan lembaga, maka harus menyesuaikan dengan visinya pemerintah. Visi pemerintah adalah mewujudkan Indonesia maju. Maka KPK membuat visinya adalah bersama masyarakat, turunkan tingkat korupsi guna mewujudkan Indonesia maju. Nah, dari visi itu diturunkan oleh KPK menjadi 4 misi. Misi KPK pertama adalah meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem. Karena kenapa ini? Karena sesungguhnya kalau kita ingin menurunkan tingkat korupsi, kita harus tahu kenapa korupsi itu terjadi. Itu jawabannya. Jadi visi yang dibuat ini bukan mau-maunya pimpinan KPK, tapi melihat bagaimana supaya bisa menurunkan tingkat korupsi. Salah satu caranya adalah meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem. Tentu kita bertanya, kenapa misi ini dirumuskan? Nanti kami jawab. Yang kedua adalah meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Kenapa penting pendidikan? Nanti saya jawab. Yang berikutnya adalah pemberantasan tindak korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Yang keempat adalah, ini adalah misi dalam mewujudkan akuntabilitas, profesionalitas, kelembagaan. Saya lanjutkan. Dari visi misi ini dalam rangka menopang Renstra karena kita memiliki tugas pokok. Tugas pokok KPK ada 6. Saya ingin sampaikan tugas pokok KPK ada 6. Dulu tugas pokok KPK-nya hanya 5. Jadi 6F itu tidak ada. Jadi KPK itu memiliki tugas pokok melakukan tindak pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Silahkan KPK berbuat apapun, yang penting dalam rangka pencegahan sehingga orang tidak bisa korupsi. Ini tidak ada larangan. Mau kampanye, mau bikin iklan layanan masyarakat, mau bikin pamflet, mau bikin banner, mau perbaikan sistem pelayanan satu atap, satu pintu, boleh dilakukan. Melakukan kajian. Nah, nomor B ini. Dalam rangka supaya tidak terjadi korupsi, melakukan koordinasi dengan. Kalimat dengan melakukan koordinasi dengan, berarti ada kesetaraan. Jadi jangan maknanya berbeda. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Siapa? Kalau kita bicara pemberantasan, maka seluruh instansi punya kewajiban pemberantasan korupsi. Apakah itu dengan cara melakukan pencegahan atau dengan cara lain? Ide-ide program inisiatif anti korupsi. Boleh dilakukan. Yang berikutnya adalah KPK juga melaksanakan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan pelaksanaan pelayanan publik. Kenapa ini? Karena pelayanan publik ini adalah cikal bakal terjadinya korupsi. Dan salah satu bentuk korupsi terjadi di pelayanan publik adalah pungli. Itu tugas pokok KPK. Nomor C, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga KPK boleh melakukan kegiatan dalam rangka monitoring terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara. Tidak terbatas. Makna di pasal 6C ini adalah kita melakukan kajian terhadap seluruh sistem, seluruh tata cara kelola, pemerintahan, tata kelola administrasi, tata kelola keuangan, dilakukan dan dibuatkan kajian serta rekomendasi kepada pemerintah. Nomor D adalah melakukan
supervisi terhadap instansi. Nah, ini beda. Kalimatnya adalah melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan operasi. Siapa? Yaitu aparat penegak hukum. Maka KPK kedudukannya adalah sebagai supervisor terhadap instansi lain. Jadi antara nomor B dan huruf D itu berbeda. Kalau B itu sifatnya koordinasi, ada kesetaraan, sementara pasal 6D itu adalah supervisor. Jadi KPK melaksanakan supervisi terhadap penanganan perkara-perkara korupsi. Dan ada kewenangan pasal 10A mengambil alih dengan beberapa syarat. Ada syaratnya kalau kita mengambil alih perkara. Nomor E adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Itu yang nomor F adalah tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim. Jadi ini tugas pokok KPK. Nah, terkait dengan tugas pokok PK itu, saya ingin kembalikan dulu, tadi kita lihat misi KPK. Melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Saya ingin sampaikan dulu, kenapa orang melakukan korupsi, dan kenapa korupsi itu terjadi. Setidaknya ada 5. Ada 5 orang yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Di dalam teori yang kita kenal dengan Ghosn teori, itu ada 4 sebab orang melakukan korupsi. Pertama adalah karena greedy. G-nya greedy. O-nya adalah opportunity. Need, kebutuhan. Expose, karena rendahnya hukuman. Orang melakukan korupsi itu nggak ada, Pak, orang yang bukan serakah. Rata-rata orang melakukan korupsi itu udah kaya, Pak. Mobilnya sudah banyak, mobilnya sudah banyak. Tabungannya sudah banyak. Bahkan ada juga yang istrinya sudah banyak. Loh, betul ini, Pak. Ya kan? Kenapa orang melakukan korupsi? Karena ada kesempatan. Kenapa kesempatan ada? Karena ada kekuasaan. Lord Acton mengatakan, power then corrupts. Absolutely. Power, corrupt absolutely. Jadi absolute power, corrupt absolutely. Itu karena kekuasaan. Itu sudah 4. Yang berikutnya yang menyebabkan korupsi itu adalah karena korupsi itu terjadi karena buruk, gagal, dan lemahnya sistem. Dalam teori yang pernah saya baca, corruption because of failed, bad, and weak system. Korupsi disebabkan karena gagal, lemah, dan buruknya sistem. Kalau begitu gimana? Ya perbaikan sistemnya. Di samping itu, Pak, orang melakukan korupsi itu karena kurangnya integritas. Jadi, tidak ada orang yang mau melakukan korupsi kalau integritasnya bagus. Jadi setidaknya 7 itulah yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Kita lihat sekarang, dari kajian yang kita lakukan, sejak KPK berdiri 2003 sampai dengan sekarang, sudah cukup banyak orang yang terjerat dengan para korupsi. Sudah banyak juga yang tertangkap tangan karena melakukan korupsi. Sudah banyak yang ditangkap, Pak. Nah, tahun 2018 paling banyak, Pak, yang ditangkap oleh korupsi. Tahun 2018 itu kita melakukan tangkap tangan terhadap pelaku korupsi kurang lebih 30 kali. Mbak. Dengan melibatkan 122 tersangka. Iya. 22 kepala daerah. Tetapi korupsi nggak berhenti. Iya, langsung. Kenapa? Langsung, tidak berhenti karena kalau yang sama jangan ditulis ya, Mbak. Dengan cara tertangkap tangan Mbak, itu, misalnya kan orang bukannya berhenti korupsi, Pak. Tetapi dia melakukan inovasi dan ide untuk merubah modus-modus operasi. Terjadinya korupsi. Dulu, Pak, ketangkap karena handphone, Pak. Ketangkap. Kedua, berubah caranya. Tidak lagi main handphone, ketemu di restoran, ketemu di lobi hotel, ganti tas, tuker tas, ketangkap juga. Merubah lagi polanya. Dengan cara ngasih ATM, ngasih kartu tabungan, tidak ada uang tunai. Ketangkap lagi. Rubah lagi dengan cara yang lain.
Artinya, cara-cara kita nangkap orang tidak menghentikan orang korupsi. Hanya membuat orang takut. Bapak-bapak peserta PKN 2, kalau takut ditangkap polisi di jalan raya misalnya Sudirman, sedangkan sementara Bapak melanggar, bukan Bapak berhenti untuk melakukan pelanggaran. Janganlah lewat Sudirman karena banyak polisi. Bapak belok lewat Jalan DI Panjaitan supaya tidak tertangkap, tapi tidak merubah perilaku korupsinya. Tidak merubah perilaku pelanggarannya. Nah, berdasar kajian itu, Pak, kita lakukan sekarang. Apa yang kita perbuat untuk 5 tahun ke depan, cara-cara strategi pemberantasan korupsi. Kita rumuskan, Pak, setidaknya sementara ini ada 3 cara kita melakukan pemberantasan korupsi. 3 ini adalah merupakan core business KPK. Pertama, pendidikan masyarakat. Kenapa kita kedepankan dan kita gunakan pendekatan pendidikan masyarakat? Kita ajak rakyat sentuh para pejabat negara, penyelenggara negara, aparat penegak hukum, karangan politisi, supaya tidak ingin melakukan korupsi. Apa yang kita lakukan? Kita berikan kesadaran penjelasan tentang korupsi. Karena sesungguhnya korupsi itu bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara, bukan hanya kejahatan yang merugikan perekonomian negara, tetapi juga kejahatan yang merampas hak-hak rakyat, mengambil uang rakyat. Bahkan boleh dikatakan korupsi itu juga adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Apa yang kita tuju? Dengan pendidikan masyarakat, orang tidak ingin melakukan korupsi. Dan kita perbanyak agen pembangun integritas. Sementara ini, Pak, agen pembangun integritas 14 tahun lebih KPK berdiri, Pak. Baru menghasilkan 68 agen pembangun integritas di kementerian lembaga. Sementara kita tahu ada 34 provinsi, ada 54 kementerian lembaga, dan 542 kabupaten dan kota. Bagaimana kita bisa membangun integritas? Kalau agen pembangun integritas baru 60 orang, 68 orang sekarang ini, Pak. Nah, ke depan kita ingin banyak agen pembangun integritas tersebar di seluruh kementerian lembaga, tersebar di pemerintah provinsi, tersebar di kabupaten dan kota. Sehingga nanti dengan agen pembangun integritas akan menumbuhkan integritas-integritas dari individu, unit kerja, organisasi, kementerian, lembaga punya integritas sehingga tidak ingin melakukan korupsi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah pendekatan pencegahan. Pendekatan pencegahan ini kita lakukan dengan cara melakukan monitoring terhadap sistem yang ada. Dan KPK harus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK harus melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Kerjanya adalah satu, melihat bagaimana sistem yang terjadi, bagaimana sistem tata kelola pemerintahannya, bagaimana sistem administrasinya, dan bagaimana sistem pengadaan barang jasanya, bagaimana tentang perencanaannya, dan bagaimana juga tentang eksekusi anggarannya. Kita lakukan perbaikan. Dengan begitu maka kalau sistemnya baik, maka peluang dan kesempatan orang untuk melakukan korupsi itu tidak ada. Jadi kita ingin menghilangkan kesempatan dan peluang untuk para pelaku korupsi sehingga dia tidak bisa melakukan korupsi. Itu pendekatan kedua, Pak. Pendekatan ketiga adalah kita lakukan penindakan. Supaya tidak hanya menimbulkan rasa takut, tidak hanya sekedar menimbulkan daya kejut, tetapi menimbulkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pelaku korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan merampas asasi rakyat, merampas hak-hak rakyat.
Sehingga dengan 3 pendekatan ini, terus terang saya Pak, saya punya mimpi dan Indonesia bebas dari korupsi Pak. Jadi 3 ini Pak, tidak ada yang tertinggal Pak, dan tidak ada juga yang dikedepankan. Ini salah satu contoh yang saya kenalkan tadi adalah bagaimana proyek perubahan. Nah, ada satu kalimat terkait dengan perubahan Pak. Kalimatnya adalah perubahan itu menjadi penting karena sesungguhnya perubahan adalah salah satu bukti daripada kehidupan. Jadi kalau seandainya kita melakukan ingin berubah itu, ya memang kita harus, kalau mau baik harus berubah. Karena yang tidak berubah itulah yang kekal, sesungguhnya perubahan adalah keniscayaan. Kalau ingin lebih baik, maka Anda harus berubah. Kalau Anda ingin sempurna, Anda harus sering melakukan perubahan. Kalau Anda ingin lebih sempurna, maka Anda harus lebih sering melakukan perubahan. Sehingga setuju saya, PKN 2 yang dilaksanakan oleh Kemenkumham bekerja sama dalam hal ini melakukan dan membuat proyek-proyek perubahan. Ingat, Anda adalah agen perubahan. Dan perubahan itu menjadi penting karena perubahan adalah salah satu bukti bahwa adanya kehidupan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Tentu hari ini kita akan lebih banyak pekerjaan. Kita juga akan lebih banyak tantangan. Karena sesungguhnya Presiden Insinyur Soekarno mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Sementara perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Siapa lawan kita, bangsa kita? Lawan kita adalah kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan. Ini lawan kita. Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno itu adanya sekarang. Jadi musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Untuk itu saya kira tadi terkait dengan rekan-rekan yang sekarang sedang mengikuti pendidikan, PKN silakan rekan-rekan rumuskan proyek perubahan, dan ingat selama rekan-rekan pendidikan ini adalah hal yang penting, karena sesungguhnya dengan melalui proses perubahan, melalui proses pendidikan, Anda akan bisa mengubah dunia. Saya ingin katakan dalam kalimat saya, pendidikan adalah salah satu senjata ampuh yang bisa Anda gunakan untuk merubah dunia. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi menjadi penting pendidikan, makanya pendekatan pemberantasan korupsi menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat. Karena sesungguhnya pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk merubah dunia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya kembalikan kepada Kepala Pusat PP SDM Kemenkumham. Silakan Pak.